Tren nge-vape itu udah umum banget di kalangan anak muda, terutama di Indonesia. Beberapa dari mereka yakin kalau vape itu adalah salah satu solusi untuk perlahan-lahan berhenti ngerokok atau sekedar mengurangi. Ada juga beberapa riset yang mendukung cara ini dengan menyatakan bahwa vaping akan mengurangi kebiasaan merokok. Tapi tahu nggak sih guys, kalau di dunia kripto udah ada nih yang manfaatin tren ini dengan cara membuat sebuah vape yang tujuannya nggak cuma menghentikan kecanduan nikotin, tapi juga memberikan keuntungan. Oke, mari kita bahas satu proyek ini yang dimana masih baru dan jadi bahan perbincangan akhir-akhir ini. Apakah menarik? Langsung aja kita ke videonya. Let's go! Apa itu PuffPaw? PuffPaw merupakan sebuah proyek yang dibangun di Berachain dan terinspirasi dari salah satu tren yang marak di kalangan kaula muda, yaitu vaping. Mereka memanfaatkan narasi vaping dengan cara membuat sebuah vape yang digunakan layaknya sebagai alat untuk mining. Proyek ini terinspirasi dari salah satu proyek to earn yang sempat terkenal, yaitu Stepn, di mana individu menggunakan HP mereka untuk melacak langkah yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, PuffPaw menyatakan melalui artikel blognya bahwa mereka ingin menyelesaikan beberapa masalah yang ada di Stepn, di mana dua yang utamanya adalah keberlanjutan perputaran uang di game dan produk mereka benar-benar menyelesaikan sebuah masalah. Hasilnya, mereka membentuk sebuah vape yang dimana bisa digunakan sebagai alat untuk mining. Nah, dimana narasi yang mereka bawa adalah vape to earn atau vaping untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua produk yang mereka utamakan, yaitu alat vape dan token mereka, yaitu Puff. Melalui alat vape mereka, terdapat dua masalah utama yang ingin diselesaikan. Yang pertama, permasalahan kecanduan nikotin, di mana vape akan memberikan pengalaman menghisap rokok tanpa perlu menghisap nikotin berlebihan, bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, masalah margin keuntungan yang diambil oleh para penjual vape yang dianggap terlalu tinggi karena tim PuffPaw melakukan riset dan mempublikasikan bahwa margin keuntungan yang diambil distribusi vape bisa setinggi 80%, di mana ini membuat para konsumen membayar terlalu mahal. Hasilnya, mereka membuat produk alat vape mereka sendiri yang memiliki beberapa fitur unik untuk mendukung narasi vape to earn. Fitur yang mendukung vape to earn ini adalah kemampuan alat vape untuk melacak 4 data, yaitu data berapa kali menghisap vape perharinya, durasi dan rekam waktu setiap hisapan vape, persentase nikotin, dan rasa vape yang digunakan, serta pencatatan teman vaping yang bisa didapatkan melalui scan NFC yang ada di alat vape dengan menggunakan HP. Nah, semua data ini akan disimpan di blockchain Berachain dan bisa diakses melalui aplikasi di HP. Jadi, hampir mirip dengan Stepn. Namun, perbedaannya PuffPaw memiliki produk yang asli yang bisa digunakan. Yang membuat PuffPaw ini kembali ke tujuan awalnya untuk mengurangi konsumsi dari nikotin adalah mereka memberikan keuntungan lebih kepada penggunanya yang lebih sering menghisap, namun menghisap vape dengan tingkat nikotin yang lebih rendah atau tidak sama sekali menggunakan nikotin. Semakin tidak ada nikotin di vape mereka, maka semakin tinggi juga keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Oke, intinya adalah individu harus menggunakan vape mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, harus mengeluarkan modal awal untuk vaping dan kemudian menggunakan vape tersebut di mana per hisap akan mendapatkan imbalan yang tercatat karena mekanisme rekam data yang tersambung ke aplikasinya. PuffPaw ini walau masih relatif baru karena baru diluncurkan pada kuartal kedua 2024, lebih tepatnya pada bulan Mei, mereka sudah lumayan terkenal di Twitter. Nah, salah satu alasannya karena mereka memilih Berachain yang memiliki singgungan dengan nama salah satu pendiri blockchain Berachain yang bernama Smokey. Walau tidak secara langsung berhubungan, PuffPaw menganggap bahwa kesinambungan ini bisa menjadi cara marketing yang baik untuk membuat proyeknya tenar dengan cepat dan telah terbukti berhasil. Investor di balik PuffPaw. Ketenarannya naik cepet banget, bahkan baru muncul sekitar 5 bulan, followernya udah menyentuh di angka 50.000.
Ditambah lagi, sekarang mereka baru aja dapat funding dari beberapa venture capital. Bisa dilihat dari Twitter mereka, kalau mereka tuh dapat funding sebanyak 6 juta dolar, di mana ini tergolong besar untuk proyek to earn ya guys. Bisa dikatakan banyak VC yang percaya kalau visi dari mengurangi ngerokok dengan vaping itu mereka dukung. Makanya mereka bisa dapat funding sebesar itu. Funding ini bakal digunakan untuk membangun proyeknya dan salah satu yang utamanya adalah untuk launching token mereka. Karena pasti kalau proyek PD launching token di awal biasanya ada backingannya. Funding round 6 juta dolar ini dipimpin oleh Lemniscape, sebuah venture capital yang emang fokus di perusahaan yang bergerak untuk memajukan teknologi desentralisasi dan emang fokus ke perusahaan yang masih di tahap awal. Mereka sudah berhasil menarik 10 VC lain dan beberapa angel investor untuk masuk jadi backingan PavPaw, jadi bisa dibilang proyeknya cukup sukses. Nah, ditambah lagi, sekarang PavPaw juga udah punya beberapa partner untuk ekosistem mereka, yang intinya membangun infrastruktur yang terdesentralisasi dan juga kuat, terutama untuk manajemen data pengguna mereka. Oke, sekarang kita bahas dari segi roadmap mereka. Perlu kalian ketahui bahwa PavPaw ini bukanlah proyek yang asal-asal atau meme ya guys, karena mereka sebenarnya emang udah punya roadmap yang jelas buat bergerak ke depannya. Mereka udah mulai jalan dari kuartal kedua tahun 2024, termasuk melaksanakan launch dan mencari funding. Di kuartal ketiga 2024 ini, mereka lagi kembangin aplikasi mereka untuk melacak data pengguna sekaligus bakal mulai jualan alat vape mereka yang dalam roadmapnya disebut sebagai node. Karena di sini narasi vaping itu mining. Mereka juga udah punya rencana sampai paruh kedua di tahun 2025. Dimana sekarang yang paling dekat mereka bakal launching token mereka yaitu Puff, dan mereka bakal kembangin produk-produk lain bersamaan dengan menjual vape mereka. Selanjutnya mereka juga bakal ngembangin AI mereka. Nah, fungsinya sendiri masih belum dikasih tahu karena masih bakal terjadi di kuartal kedua tahun 2025. Selain itu, mereka fokus ekspansi ke negara-negara besar yang punya ketertarikan akan vape. Dan ngelihat tren di Indonesia, kemungkinan Indonesia bisa menjadi salah satunya. Nah, untuk saat ini fokus utama masih di launching token dan penjualan vape. Jadi itulah dua hal yang bisa kita nantikan. Token Puff. Nah, terkait tokennya sendiri, masih belum ada rincian yang jelas terkait token tokenomiknya. Dan apakah akan ada airdrop atau enggak? Sekarang, narasi yang beredar adalah di fase awal penjualan mereka, alias 10.000 vape pertama bakal jadi periode uji coba. Dan yang vaping nantinya bakal dapat airdrop. Tapi, ini masih rumor ya, karena masih belum jelas. Terutama mengingat mekanisme keterlibatan token dalam kegiatan mining atau vaping ini. Kalau kita lihat dari blog artikel mereka, informasi yang bisa kita temui tentang tokennya adalah para pemilik vape nantinya harus staking Puff atau token mereka untuk mulai mining atau mulai kegiatan vape to earn mereka. Jadi prosesnya adalah mereka staking Puff, terus pakai vape dan nantinya dapat Puff lagi sesuai dengan mining mereka. Tapi mereka menjelaskan juga kalau vaping itu gak wajib. Ada juga yang bisa ngasih vape mereka ke temennya, tapi tetap harus staking sendiri ya. Jadi orang yang melakukan vaping kayaknya gak bakal dilacak. Nah, di luar itu belum ada informasi tambahan lagi pada saat video ini dibuat. Paling satu hal yang perlu diketahui di fase awal penjualan vape, karena tokennya belum launch, kewajiban staking ini akan dihilangkan. Jadinya yang punya duluan bisa nge-vape dan earn gratis tanpa staking, bahkan berpotensi dapat airdrop kalau kata rumor di Twitter. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, nantinya semua aktivitas staking akan dilakukan di app mereka, jadi kemungkinan akan harus menunggu dan install app HP mereka atau nunggu versi web browsernya. Oke guys, sejauh ini informasi yang bisa didapetin terkait PavPaw baru hanya ini aja ya guys. Tapi ini adalah tren yang menarik, apalagi karena didukung visi yang besar-besar. Dan niatnya juga baik, yaitu stop merokok. Tapi perlu diketahui kalau proyek ini masih baru banget. Jadi buat kalian yang mau mantau, coba pastiin dulu apakah ini sesuai dengan interest kalian atau enggak, biar kalian gak buang-buang waktu, karena masih banyak kesempatan lain di dalam dunia kripto.
Nah, buat kalian yang mau tahu tentang kesempatan lain, selalu aja pantau di YouTube Republik Rupiah dan sosmed dari RR juga. Dan buat kalian yang mau info early tentang sebuah project yang menarik, kalian bisa gabung membership di Republik Rupiah. Caranya cek aja di republikrupiah.com. Oke, sekian aja di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!